Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, setiap kali memasuki bulan Ramadan, selalu saja anak banyak dihujani pertanyaan, diantaranya terkait permasalahan kesohihan dua doa buka puasa yang selama ini cukup ramai diperbincangkan orang. Yang pertama adalah doa buka puasa dengan redaksi Allahumma lakasumtu sampai akhir. Yang kedua, doa buka puasa dengan redaksi zahabaz zama'u wabtalatil uruq sampai akhir. Yang dipertanyakan, apakah benar kedua hadis ini adalah semuanya lemah atau bagaimana? Maka dalam kesempatan kajian kali ini, ana ingin menjelaskan tentang bagaimana keadaan kedua hadis itu sebatas apa yang ana pahami setelah ana mempelajari penjelasan para ulama, terutama para ahli hadis atas kedua hadis yang ditanyakan tersebut. Baiklah, kita akan awali dulu pembahasan pertama. Kita fokuskan terhadap hadis doa buka puasa dengan redaksi Allahumma lakasumtu. Saudaraku, yang banyak beredar di masyarakat kita, bahkan ini juga tersebar di berbagai medsos. Doa buka puasa tersebut redaksinya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini yang banyak tersebar. Maka untuk hadis ini ada beberapa catatan yang ingin ana berikan. Catatan pertama, doa buka som dengan redaksi tadi yang banyak tersebar di masyarakat, yakni Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka tambahan wa bika amantu dan tambahan birahmatika ya arhamar rahimin itu tidak ada sama sekali sumbernya. Hal ini sebagaimana telah ditandaskan oleh Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah. Beliau berkata, wa amma mastuhiro ala al-sinah. Adapun doa buka puasa yang telah terkenal, telah masyhur di masyarakat dengan redaksi Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faziyadatun. Maka kata Syekh Ali Al-Qari rahimahullah, maka tambahan wa bika amantu tadi, wa bika amantu, tambahan itu la aslalaha, tidak memiliki sumber sama sekali.
Lihat pernyataan beliau ini dalam Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih juz 4 halaman 1387. Jika redaksi wabika amantu itu tidak ada, juga sama sekali tidak ada tambahan birohmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada sama sekali. Nah, jika telah dipahami bahwa tambahan-tambahan itu sama sekali tidak ada sumbernya, sekarang kita masuk catatan kedua. Bahwasanya sebetulnya ada hadis yang mendekati seperti itu, tapi redaksinya tidak ada tambahan wabika amantu, tidak ada tambahan wa ilaika aftortu, tidak ada pula tambahan birohmatika ya arhamar rahimin. Persisnya hadis itu bersumber dari Mu'adz bin Zahrah rahimahullah, di mana beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza aftar adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika berbuka puasa beliau berdoa dengan Allahumma lakasuntu wa ala rizqika aftortu. Perhatikan tadi. Yang ada hadisnya itu redaksinya cuma Allahumma lakasuntu wa ala rizqika aftortu. Tanpa ada wabika amantu, tanpa ada wa ilaika aftortu, tanpa ada tambahan birohmatika ya arhamar rahimin. Ini catatan kedua yang perlu kita pahami. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud 2358. Sekarang kita masuk catatan ketiga. Dan hadis dengan redaksi tadi yang Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftortu itu diriwayatkan oleh Abu Dawud 2358 dari Mu'adz bin Zuhrah radhiyallahu rahimahullah. Itu pun hadis ini ternyata dhaif. Jadi kalau redaksi Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftortu saja dhaif, udah gitu ditambah-tambahi wa bika amantu wa ilaika aftortu ditambah wa birohmatika ya arhamar rahimin. Ini semakin memperparah. Nah, kalau ditanyakan mengapa hadis yang Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftortu itu dhaif, apa alasannya? Sekurang-kurangnya ada dua alasan yang menunjukkan hadis ini tidak bisa dijadikan pegangan. Alasan pertama, hadis tadi sudah saya sampaikan, sudah ana sampaikan bersumber dari Mu'adz bin Zahrah. Perlu kita ketahui, ikhwan, Mu'adz bin Zahrah ini seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi yang hidup setelah masa sahabat. Nah, Mu'adz bin Zahrah ini tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya karena beliau tabi'in. Keadaan kedudukan Mu'adz bin Zuhrah seorang tabi'in ini ditegaskan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Al-Isobah juz 6 halaman 285. Nah, dalam ilmu hadis, ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Nabi, jadi tabi'in langsung ke Nabi tanpa menyebutkan dulu dari sahabat. Mestinya kalau tabi'in harusnya menyebutkan dulu, ya, seperti dari hadis ini Mu'adz bin Zuhrah, dari sebutkan dulu sahabat, siapa nama sahabat nabinya, baru dari sahabat dari Nabi. Ketika seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung ke Nabi tanpa sahabat,
Dalam ilmu hadis, hadis ini dikategorikan mursal, terputus rangkaian sanadnya, yakni tidak membawa penjelasan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu kepada beliau, kepada Mu'adz bin Zuhroh ini. Ya, Mu'adz bin Zuhroh ini. Sebab tak mungkin Mu'adz bin Zuhroh langsung dapat dari Nabi, karena beliau seorang tabi'in, mestinya harus ada sahabat gitu. Makanya disebut mursal, terputus. Karena itu jangan heran Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini memasukkannya juga dalam kitab Marosil, kumpulan hadis-hadis mursal di nomor 99 di kitab mursalnya, yaitu hadis yang terputus rangkaian sanadnya. Nah, ulama ahlul hadis secara umum menyatakan hadis mursal ini masuk kategori hadis dhaif. Karena tadi tak mungkin ada tabi'in mendengar langsung dari Nabi. Mustahil, namanya tabi'in itu kan nggak ketemu Nabi. Nah ini, itu alasan pertama mengapa hadis ini dikategorikan lemah karena mursalnya. Ditambah alasan kedua, Mu'adz ini, ya, walaupun rawi ini secara umum dikenal oleh para ulama hadis sebagai dapat dipercaya, sayangnya di akhir-akhir hidup beliau ini berubah hafalannya menjadi jelek. Di awal-awalnya beliau orang yang bagus, hafalannya kuat, diterima oleh para ulama. Di akhir kehidupannya beliau berubah hafalannya menjadi jelek. Hal ini dikatakan oleh ulama hadis, diantaranya Abu Hatim, Yazid bin Harun, Nasa'i, Ibnu Hajar, dan lain-lain rahimahumullah. Lihat lebih lengkap dalam Tahdhib At-Tahdhib juz 2, halaman 347 sampai 348 dan At-Taqrib halaman 253. Saudaraku, kalau ada seorang perawi hadis yang di awalnya dia dikenal bagus hafalannya, tapi di akhir kehidupannya jelek dan tidak diketahui apakah si perawi ini meriwayatkan hadis ini saat dia masih baik hafalannya, atau jangan-jangan dia meriwayatkan hadis ini setelah buruk hafalannya. Kalau di saat buruk hafalannya, maka tentu tidak bisa diterima. Terlebih lagi juga jika tidak bisa dipastikan seperti hadis ini. Jika tidak ada pendukung, maka hadis yang semacam ini tidak bisa diterima. Maka dengan dua alasan ini, satu karena mursal terputus rangkaiannya, sudah ini seorang tabi'in. Kedua tadi adanya perawinya ini termasuk orang yang tidak bisa dipastikan apakah meriwayatkan hadis ini saat beliau masih kuat hafalannya, masih baik, atau setelah hafalannya menjadi jelek. Dengan dasar itulah maka jangan heran sejumlah ulama ahlul hadis pada akhirnya menyatakan hadis ini tidak sah, tidak bisa dijadikan pegangan. Tak heran tadi Abu Dawud sendiri memasukkan hadis ini dalam marosilnya, kumpulan hadis mursal terputus rangkaiannya. Dan di antara ulama lain yang kemudian memasukkan hadis ini sebagai hadis dhaif adalah Ibnul Mulaqin dalam Tuhfatul Muhtaj juz 2 halaman 96, As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir 6570, Az-Zahabi dalam Al-Muhadzab juz 4 halaman 1616, Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih juz 1 halaman 289, Al-Munawi dalam Takhrij Ahadits Al-Masabih juz 2 halaman 169, Al-Hafidh dalam At-Talkhis juz 2 halaman 801, As-Syaukani dalam Nailul Autor juz 4 halaman 301, Syekh Al-Albani
rahimahumullah alaihim ajmain. Dalam Dhaif Abu Dawud 2358 dan beberapa kitab lain milik beliau. Dari penjelasan ini kita tahu redaksi hadis doa buka puasa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu tidak memenuhi persyaratan. Apalagi sudah doif ditambah-tambahi wa bika amantu wa ilaika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini lebih parah lagi tentunya. Saudaraku, sebetulnya ada hadis lain yang semakna dengan ini. Tetapi itu pun lebih parah keadaannya. Sebagai contoh, redaksi lain adalah dengan Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna wa fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ada yang redaksi begini. Intinya Allahumma laka sumna dan seterusnya. Ini pun parah keadaannya. Bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah 473. Hadis ini bahkan berada dalam dua keadaan. Kalau tidak amat lemah, bahkan palsu. Mengapa? Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Yang kata Imam Yahya, kadzab. Orang ini pedusta. Az-Zahabi menyebutnya pemalsu hadis. Ibnu Hibban mengatakan juga sama, pemalsu hadis. Dan ulama lain kritikus hadis yang menyebut Abdul Malik bin Harun bin Antarah yang meriwayatkan hadis dengan redaksi Allahumma laka sumna tadi sebagai pendusta dalam urusan hadis. Lihat diantaranya dalam Mizanul I'tidal juz 2 halaman 666. Karena itu para ulama telah melemahkan bahkan dengan sangat hadis yang redaksi tadi. Jika ingin lebih jelas, boleh salah satunya merujuk kepada kitab Al-Irwa juz 4 halaman 36 sampai 39. Saudaraku, dengan penjelasan ini dapat disimpulkan untuk redaksi pertama hadis Allahumma laka sumtu dengan berbagai variannya. Maksudnya tadi ada yang Allahumma laka sumtu, ada yang Allahumma laka sumna. Pendek kata yang redaksi semacam itu tidak bisa kita jadikan sebagai perkara yang dianggap sunnahnya berdoa dengan doa itu. Karena hadis ini tidak memenuhi syarat. Jika perkara ini telah paham, sekarang kita masuk kepada doa buka puasa dengan redaksi zahabaz zoma'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa yang satunya lagi yang sering ditanyakan. Maka mari kita lihat dan kita kaji tentang keadaan hadis doa buka puasa dengan redaksi ini. Saudaraku, hadis yang redaksi tadi yang paling terakhir itu diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftar, jika beliau telah berbuka maka beliau berdoa dengan zahabaz zama'u wa bitallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, bagaimana terkait hadis ini? Sesungguhnya ulama telah berselisih pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang mendoifkan dan ada yang menghasankan. Maka anak ingin sedikit ulas sebatas yang anak rangkum dari pernyataan para ulama atas hadis ini. Hadis ini yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi, yang redaksi Zahabat Roma'u dan seterusnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud 2357, An-Nasai dalam Al-Kubro 3315, dan lain-lain. Nah, terkait hadis ini, memang
ada ulama yang melemahkan. Salah satunya ini sebetulnya pendapat dari Syekh Mukbil rahimahullah. Beliau cenderung melemahkan hadis ini. Beliau mengatakan wa ammal adiyah famin ahlil ilmi mayyakul, terkait dengan doa buka puasa, maka sebagian ahli ilmu ada yang berkata telah kuat hadis doa zahabaz zama'u wabtallatil uruku, seperti yang tadi Anda sebutkan. Maka kata Syekh Mukbil rahimahullah, walladzi yadhhar annahu la yathbut, tapi menurut pendapat saya, kata Syekh Mukbil rahimahullah, bahwa tidak ada hadis doa khusus buka puasa yang sahih. Kalau Syekh Mukbil rahimahullah memilih ini juga termasuk doa yang zahabadzoma'u, termasuk juga lemah menurut beliau. Lihat dalam HTTP Mukbil nomor artikel 3325. Saudaraku, hanya saja setelah Ana memperbandingkan dengan melihat pendapat para ulama yang melemahkan dan yang menghasankan hadis ini, untuk Ana pribadi sampai hari ini cenderung menyatakan hadis dengan redaksi zahabadzoma'u itu adalah hadis yang dapat diamalkan, hasan derajatnya insya Allah. Adapun alasan beberapa ulama yang melemahkan hadis ini itu dapat dijawab. Maka di sini anak ingin rangkumkan sedikit mengapa dan apa alasan ulama yang melemahkan hadis zahabadzoma'u dan apa bantahan atas orang yang melemahkannya. Secara ringkas saja tentunya. Ulama yang melemahkan katanya diantaranya beralasan bahwa dalam hadis ini ada rawi yang namanya Al-Husain bin Waqid. Al-Husain bin Waqid ini katanya meriwayatkan hadis ini tafarrud. Tafarrud itu meriwayatkan hadis sendirian, tidak didukung yang lain katanya. Jadi hadis ini lemah. Maka jawabannya, semata-mata periwayatan hadis dari rawi yang tafarrud sendirian, ya, ini tidak serta-merta menjatuhkan hadis ini. Terlebih lagi, jika rawi itu telah dianggap dapat dipercaya sekalipun dia tafarrud dalam meriwayatkan hadis, jika perawi ini terlebih lagi bisa dipercaya, maka tetap dapat dipercaya hadis ini walaupun tafarrud. Sementara Al-Husain bin Waqid ini, kata Yahya bin Ma'in, thiqah. Kata Ahmad bin Hambal, aku menganggapnya labas. Tidak mengapa, tidak bermasalah rawi ini. Bahkan aku memujinya, kata Imam Ahmad. Kemudian Ahmad bin Syu'ab An-Nasai mengatakan juga sama. La ba'sabih. Tidak bermasalah rawi ini. Ya, Abu Zur'a Ar-Razim juga mengatakan tidak mengapa dengan rawi ini. Nah, dengan alasan-alasan tadi, tafarrud menyendirinya Husain bin Waqid ini tidak berbahaya karena beliau walaupun menyendiri dalam periwayatannya, beliau bukan orang yang membahayakan. Bahkan dipuji oleh ulama-ulama hadis yang besar. Ini alasan pertama. Jadi kritikan semata-mata dari sisi tafarrud menyendirinya Husain bin Waqid ini tidak kuat. Kemudian ada lagi yang mencoba melemahkan hadis ini dengan alasan katanya ada rawi namanya Marwan bin Salim Al-Maqafi. Ya. Katanya Marwan bin Salim Al-Maqafi yang meriwayatkan hadis zahabadzoma'u ini majhul, tidak diketahui identitasnya, gelap periwayatnya. Maka jawabannya, bagaimana akan dikatakan Marwan ini sebagai rawi yang majhul? Padahal Abu Hatim telah memasukkan rawi ini dalam barisan orang-orang yang terpercaya. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah menyebutnya makbul, dapat diterima hadisnya. Lebih lengkap lihat dalam Tahdhibul Kamal juz 27 halaman 390
As-Siqah, juz 5 halaman 424 dan lain-lain. Dengan penjelasan ini, tidak tepat dikatakan Marwan bin Salim al-Maqafi ini rawi yang majhul. Tidak dikenal. Kalau ada yang tidak mengenal, sementara ulama hadis lainnya yang siqah, apalagi sekelas ada kesaksian dari Ibnu Hajar, seorang kritikus hadis besar, mengatakan makbul. Berarti ini bukan tidak dikenal, bahkan telah dikenal. Sementara kita tahu, yang tahu ada kaidah, orang yang mengetahui jadi hujah bagi yang belum tahu. Ibnu Hajar, Abu Hatim, telah tahu orang ini dapat dipercaya. Yang belum mengetahui, tentu bukan hujah atas yang telah mengetahui kajiannya. Justru yang mengetahui adalah menjadi hujah bagi yang belum mengetahui. Itu kaidah umumnya seperti itu, kaidah umumnya. Saudaraku, jika hal ini telah dipahami, maka jangan heran kalau pada akhirnya hadis dengan redaksi zahabar roma'u wabtallatil uruku dan seterusnya itu, walau ada sejumlah ulama yang melemahkan, tapi tak sedikit yang menyatakan hadis ini memenuhi syarat, yakni minimal hasan hadis ini. Banyak ulama yang menetapkan. Di antaranya Ad-Daraqutni dalam sunannya, juz 2 halaman 401. Ini nama-nama ulama yang menghasankan hadis ini. Kemudian Ibnu Hajar dalam Takhrij Mishkatul Masabih 235. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 4 halaman 438. Syekh bin Baz dalam Hasyiah Bulughul Maram 407. Syekh Al-Albani dalam beberapa kitabnya juga menghasankan hadis ini. Di antaranya dalam Sahih Abu Dawud 3557. Takhrij Mishkatul Masabih 1934. Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil nomor hadis 920. Juga dihasankan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaut rahimahumullah alaihim ajmain dalam Takhrij Sunan Abi Dawud nomor hadis 2357. Bahkan ada satu yang menarik. Salah satu murid Syekh Mukbil rahimahullah, yakni Syekh Hisham bin Fadl Al-Adni, pernah melakukan penelitian spesifik atas hadis-hadis yang terkait doa buka puasa. Beliau di situ kemudian menemukan 8 hadis terkait doa buka puasa. Beliau lalu mengatakan semuanya adalah lemah, kecuali satu katanya, yang beliau lalu menganggapnya hadis ini hasan. Walaupun tadinya hadis ini termasuk hadis yang dipandang lemah oleh gurunya Syekh Mukbil rahimahullah. Tapi murid beliau tadi Syekh Hisham bin Fadl Al-Adni menganggap hadis ini hasan katanya. Setelah beliau melakukan kajian khusus. Lihat ya, penelitian beliau ada dituangkan dalam HTTP Mareb nomor artikel 859 bagi yang ingin mengetahuinya. Saudaraku, dengan penjelasan ini, maka kita tahu bahwa hadis dengan doa buka puasa zahabar roma'u minimal insya Allah berderajat hasan dan dapat diamalkan. Hanya saja anak perlu ingatkan, sekali lagi masalah pentashihan hadis ini termasuk ranah ijtihad. Artinya, jikapun ada saudara-saudara kita yang berpandangan, berpendapat, tetap saya mah berkeyakinan hadis itu dhaif, tentu kita hormati. Kita hargai jika itu dilakukan dengan kapasitas ilmu, alasan-alasan yang ilmiah, layak kita hargai. Untuk anak pribadi sampai hari ini, anak tetap berkeyakinan bahwa sesuai dengan penjelasan tadi, hadis zahabar roma'u ini adalah hadis yang dapat diamalkan. Sementara hadis buka puasa dengan Allahumma laka sumtu adalah dhaif, lemah, tidak bisa
diamalkan. Saudaraku, jika hal ini telah jelas, tinggal satu hal yang perlu Ana sampaikan karena banyak saudara kita yang salah paham. Yakni, jika kita buka puasa ini dengan memilih doa yang tadi Ana sampaikan, zahabad roma'u. Zahabad roma'u itu telah hilang rasa haus. Yang dipertanyakan dan banyak yang salah paham, kapan doa ini dibaca? Sebab kebanyakan saudara kita membaca doa ini adalah tatkala mau buka gitu. Maksudnya begini, begitu datang azan maghrib, dia mau membuka, membatalkan saumnya karena sudah masuk maghrib, mau makan atau minum, baca ini dulu. Zahabad roma'u wabtalakil uruku. Atau di tengah-tengah dia proses pembatalan puasa tadi karena sudah maksudnya waktu maghrib, dibaca zahabad roma'u, maka ini tidak tepat. Sebab doa ini adalah yang benar dibacanya tatkala setelah selesai kita makan dan minum, berbuka. Mengapa? Apa alasannya? Pertama, dari sisi bahasa. Di hadis itu tegas disebutkan iza aftor. Aftor ini bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Jika telah berbuka, jadi telah, bukan akan. Sebab ini pakainya dari sisi bahasa, aftor ini fi'il madhi yang menunjukkan bentuk lampau. Jadi kalau dikatakan iza aftoro, jika kamu telah makan, telah berbuka, aftor, baru baca jadi telah, bukan akan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, atas dasar itulah maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan terkait doa zahabad roma'u tadi, katanya dengan alasan bahwa doa itu tadi pakainya bentuk lampau, maka fahadza la yakun illa ba'dal fitri. Maka doa ini tentu tidaklah dibaca katanya kecuali setelah selesai berbuka. Selesai berbuka maksudnya sudah makan, minum, baru zahabad roma'u wabtalakil uruk dan seterusnya. Lihat liqa asy-syahr nomor 8. Jadi kalau begitu mungkin ditanya, saat kita mau bukanya ada doa redaksi khusus? Tidak. Cukup tentu dengan bismillah. Seperti biasa. Kita mau makan minum, baca bismillah. Ya, jadi kita baca dulu bismillah, lalu kita mulai apakah mau makan takjil dulu dengan kurma, minum atau apapun atau makan, tetap cuma bismillah. Setelah selesai nanti baru setelah kita selesai minum, makan, ya, baru kita baca zahabad roma'u wabtallatil uruku sampai akhir. Inilah hal yang penting untuk anak ingatkan terkait masalah doa buka shaum. Semoga apa yang anak sampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi, karena ini di dalamnya ada ranah-ranah ijtihadiyah, jangan sampai nanti di antara kita akibat beda pendapat atas masalah semacam ini, terlebih lagi atas penilaian hadis tentang zahabad roma'u, lalu kita misal kata, ya, apalagi saling menganggap ahlul bid'ah, ya, apalagi saling menghijr, memboikot. Antum ini sudah diberitahu ini hadisnya lemah, ya, antum ngotot saja. Kalau dia tetap merasa hadis ini, ya, kuat dengan alasan tadi, ya, jangan dipaksakan orang untuk ikut pendapat dia selagi berdiri di atas alasan ilmiah. Demikian pula kalau ada yang tetap memilih hadis zahabad roma'u itu juga doif dengan pemaparan ilmiah seperti yang dikemukakan ulama-ulama, kita pun harus menghormati dan jangan memaksa orang lain untuk ikut kita selagi hal itu dilandaskan pada argumen ilmiah dan dalam ranah ijtihadiyah. Semoga ini bisa dipahami dengan benar.
Apapun, tentu kita selalu berusaha memilih mana yang lebih dekat pada kebenaran sebatas apa yang kita pelajari. Amin. Saudaraku, semoga apa yang Ana sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita terkait khususnya doa buka saum yang selama ini sering kontroversi di tengah-tengah kita. Akhirnya Ana tutup kajian kali ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.